Kalau Kiai Sa'ad Akil Siraj segudang. Anda minta bukti seperti apa kesesatan-kesesatan pemikirannya. Maka saya memutuskan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang tidak punya adab, kemudian Islam yang minus keislamannya, kemudian Islam yang buruk kualitasnya, kemudian Islam yang tidak akan diperhatikan oleh Allah, dan Islam yang kurang berakal, kurang cerdas. Kalau bahasanya Kiai Sa'ad Akil Siraj, goblok. Ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500 ribu, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya. Kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah, kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang, satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Kesempatan kali ini saya akan berbicara soal Islam Nusantara dan hasil dari penelitian-penelitian saya dan hasil dari renungan-renungan saya. Maka saya memutuskan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang tidak punya adab, kemudian Islam yang minus keislamannya, kemudian Islam yang buruk kualitasnya, kemudian Islam yang tidak akan diperhatikan oleh Allah, dan Islam yang kurang berakal, kurang cerdas. Kalau bahasanya Kiai Sa'ad Akil Siraj, goblok. Baik. Sebenarnya berawal begini. Islam Nusantara itu seperti apa? Sebelum kita jelaskan kepada hasil dan kesimpulan konklusi dari apa yang saya sampaikan tadi. Yahya Stakuf itu mengatakan bahwa Islam Nusantara ini adalah Islam bukan Islam abal-abal. Dan Islam yang di Timur Tengah itu adalah Islam abal-abal. Kalau Islam Nusantara, Islam hakiki. Ini satu. Dan ini sifatnya fatal. Karena jelas-jelas ini tidak sama dengan Islamnya baginda Rasulullah SAW yang berasal dari Timur Tengah. Islam Nusantara adalah Islam hakiki, bukan Islam abal-abal seperti di Timur Tengah. Number 1. Islam kita ini Islam Nusantara. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam abal-abal model Timur Tengah. Ini Islam sejati, Islam Nusantara ini. Serius. Lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk. Ya, kurang lebih sebagai penjajah. Ya, kurang lebih sebagai penjajah. Ya, kurang lebih sebagai penjajah. Ya, sudah Kemudian beda. yang kedua, Kiai Sa'ad Akil Siraj dalam penyampaiannya baru-baru ini tentang film The Santri. Kalau Kiai Sa'ad Akil Siraj segudang, Anda minta bukti seperti apa kesesatan-kesesatan pemikirannya, kita ada. Artinya kita sampaikan di sini bukan untuk apa? Supaya kita tidak terpengaruh kepada pemikiran-pemikiran yang menyesatkan kepada akidah umat Islam. Dalam video ini, Kiai Sa'ad Akil Siraj menyampaikan bahwa antar tumpeng ke gereja, ya ini dipotong, kurang tahu jelasnya, saya melihat cuplikannya. Antar tumpeng ke gereja dan yang dalam film The Santri tersebut, itulah Islam Nusantara. Kirim ke gereja, Islam Nusantara. Fatal, jelas fatal. Bagaimana ngantar tumpeng ketika seorang Nasrani beribadah di dalamnya?
bagaimana mendukung peribadatan orang yang musyrik. Fatal soal akidah. Baik, kita lebih slow lagi kepada apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Sepertinya beliau ingin menyelamatkan, meluruskan pemahaman Islam Nusantara ini, dan supaya lebih soft kelihatannya diterima oleh umat, sehingga beliau menyampaikan bahwa Islam Nusantara itu hanya identitas saja. Sejak zaman Nabi, orang masuk Islam itu oleh Nabi tetap dibolehkan menyebut kebangsaannya. Nabi tidak melarang setelah orang masuk Islam dilarang hapus kebangsaanmu, enggak. Boleh dia Islam dan tetap Mesir, boleh dia Islam dan tetap Persia. Makanya Salman masuk Islam, dia tetap Salman Al-Farisi, Salman yang berkebangsaan. Ternyata di balik kata identitas, coba kita perhatikan baik-baik, kita telaah baik-baik. Identitas itu adalah identity atau identifikasi. Bagaimana identifikasi membedakan yang satu dengan yang lain? Tidak bisa. Jelas ini adalah pernyataan yang membahayakan. Karena kalau kita mempunyai identitas keislaman tersendiri, maka tidak akan sama dengan identitasnya Islamnya baginda Rasulullah SAW. Kalau ada yang mengatakan misalkan, tunggu dulu, bukan begitu, Anda gagal paham. Sebentar, saya sampaikan baik-baik sekarang, bahwa persoalan akidah jangan dibuat main-main. Jadi dibuat sejelas mungkin, dibuat setransparan mungkin. Jangan dipleset-plesetin. Kalau misalkan terjadi kerancuan di dalam akidah, ini fatal sifatnya. Di dalam Al-Ashbah wan Nadhair, kalau tidak salah disampaikan begini, idza su'ilna an mu'taqadina wa mu'taqadi khusumina, maka wajib bagi kita an naqul al-haqqu ma nahnu alaih wal batilu ma alaihi khusumuna. Jadi kalau soal batil, soal hak dan batil, soal akidah, tidak boleh ngeremeng-remeng. Tidak boleh samar-samar, kelabu, abu-abu, dan lain sebagainya. Baik, lebih slow lagi, lebih soft lagi, Kiai Marzuki Mustamar menyampaikan soal Islam Nusantara, bahwa Islam di Nusantara itu Islam bimakna fi. Islam di Nusantara, ai fi Nusantara, katanya begitu. Jadi Islamnya sama, sholatnya sama, semuanya sama. Islam Yaman, maksudnya Islam yang ada di Yaman. Islam Mesir, maksudnya Islam yang ada di Mesir. Ngono tok. Ora kok Islam dengan paham Mesir, ngono ora. Islam Turki, maksudnya Islam yang ada di Turki. Islam Nusantara, Islam yang ada di Indonesia yang dulu awalnya diawali oleh para wali. Jadi beda tempat mawon, ngoten. Rukun Islame padha, Qur'ane padha, rukun imane padha, tata cara salate padha. Kalaupun beda bukan karena nusantaranya, tapi karena beda mazhab atau beda. Mari kita lihat. Saya akan menanggapi soal ini, bahwa kalau memang sholatnya sama, Islamnya sama, apa-apanya sama, buat apa melahirkan nama Islam Nusantara? Toh itu tidak ada artinya, itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau sampai membuat kekacauan, kegaduhan seperti ini, antar umat saling beradu argumen, saling beradu mempertahankan keyakinan, maksud saya mempertahankan egonya sendiri. Kacau. Bisa-bisa Islam Nusantara ini adalah Islam provokator pemecah belah umat. Coba perhatikan dengan nalar yang sehat. Nah, jadi kesimpulannya, terakhir saya komentari bahwa Islam Nusantara yang paling soft, pengertian daripada Kiai Marzuki Mustamar, bahwa Islam Nusantara adalah Islam tahsilul hasil. Apa itu Islam tahsilul hasil? Jadi mengupayakan sesuatu yang sudah pasti terjadi, yang sudah ada. Nah, ini namanya buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang otak yang harusnya dijaga kecerdasannya malah tidak cerdas. Ya. Baik, maka dari itu saya langsung saja akan menyimpulkan bahwa Islam Nusantara itu ada 5 kesimpulan. Jadi karena Islam Nusantara sudah minimal melaksanakan sesuatu yang sudah nyata-nyata adanya, artinya sesuatu yang memang akan terjadi masih diupayakan. Ini kan namanya kurang cerdas. Artinya melaksanakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
melahirkan nama Islam Nusantara tidak ada manfaatnya. Apa? Yaitu kata Kiai Marzuki Mustamar. Islamnya sama, sholatnya sama, ininya sama. Cuman saja ada di Nusantara. Ini namanya tahsilul hasil. Nah, saya akhirnya menyimpulkan bahwa Islam Nusantara ini satu, adalah Islam yang tidak punya adab atau kurang beradab. Kemudian Islam Nusantara adalah Islam yang minus agamanya. Mulai sepertiga, seperempat, separuh, bahkan seluruh nilai-nilai keislamannya itu habis. Islam Nusantara. Kemudian yang ketiga, Islam Nusantara adalah Islam yang buruk kualitas keislamannya dan keimanannya. Yang keempat, Islam Nusantara ini adalah Islam yang kurang berakal atau kurang cerdas. Kalau bahasanya Kiai Said Akil Sirot, boleh saya pinjam, yaitu goblok. Dan yang kelima, terakhir, Islam Nusantara adalah Islam yang sudah tidak diperdulikan lagi oleh Allah, tidak dilihat lagi oleh Allah, tidak dipandang lagi oleh Allah. Langsung saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan, apa yang menjadi kesimpulan dari perhatian saya, riset saya tentang Islam Nusantara. Dasarnya adalah ternyata dari sebuah hadis yang disampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu an, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini yang disampaikan oleh baginda Nabi. Hadis ini hadis hasan. Kenapa saya berhujjah seperti ini? Karena ini hadis hasan, bisa dibuat hujjah. Hadis hasan masih di bawah level, di bawah grade daripada hadis sahih. Al hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la ka sahihish taharat. Jadi bedanya kemasyhuran rawinya saja, di bawahnya levelnya hadis sahih. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi bagusnya Islamnya seseorang ini adalah orang Islam yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak manfaat. Jadi kalau misalkan sudah jelas tidak berguna, tidak manfaat dilakukan, maka dipertanyakan kualitas keislamannya orang tersebut. Nah, lebih detail lagi terhadap apa yang saya sampaikan dari tadi, kesimpulan-kesimpulan dari Islam Nusantara tersebut, bahwa yang pertama, Islam Nusantara adalah Islam yang tidak punya adab dan kurang beradab atau tidak punya akhlak. Ini disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi, bahwa kata beliau, hadzal hadis aslum min usulil adab. Jadi hadis ini adalah salah satu unsur dari unsur-unsur akhlak dan adab. Jadi kalau tidak memperhatikan hadis ini, maka unsur adab dalam diri seseorang tersebut tidak ada. Jadi minim akhlak. Kita tidak akan membahas bagaimana misalkan kelompok-kelompok tokoh-tokohnya Islam Nusantara menyinggung Habib Umar dengan jenggot merah dan lain sebagainya. Kemudian mengatakan para habaib yang datang dari Timur Tengah ke sini dikatakan keluyur. Saya tidak usah menyinggung ke sana. Jadi ini sudah minim adab Islam Nusantara. Kemudian yang kedua, saya mengatakan orang Islam itu orang yang minus agamanya. Mulai sepertiga, seperempat, kemudian separuh, bahkan seluruh nilai-nilai keislamannya itu habis, minus di dalam dirinya. Apa yang bisa membuat saya lahir kesimpulan semacam itu? Ada seorang ulama, yaitu siapa? Hamzah Al-Kinani rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi, mengatakan begini, bahwa hadzal hadis sulul Islam. Hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, ini adalah sepertiga daripada Islam. Kalau kita tidak memperhatikan hadis tersebut, maka sepertiga Islam kita perlu dipertanyakan kemana. Nah, bahkan yang lebih jauh dari itu, Abu Daud mengatakan ini adalah seperempat Islam. Dan yang lebih fantastis lagi, bahwa hadis ini, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ini adalah hadis seperempat Islam. Bal huwal islamu kulluh, bahkan seluruh nilai-nilai keislamannya habis. Jadi kalau tidak memperhatikan hadis ini, sudah nyata tahu tidak manfaat, masih diperjuangkan, maka dipertanyakan nilai-nilai keislaman orang tersebut. Baik, langsung saja yang ketiga. Saya mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang buruk kualitas keislamannya. Apa landasan dan dasarnya? Coba Anda perhatikan syarahnya hadis Arba'in Nawawi. Apa katanya? Bahwa min jumlati mahasini islamil insan wa kamali imanih
Jadi tarkuhu ma la yuhimmu min syu'unid dunya min qaulin aw fi'lin. Baik secara perkataan, baik secara pekerjaan, kalau tidak berguna masih dilakukan, berarti ini tidak sempurna Islamnya, tidak bagus Islamnya, tidak sempurna imannya. Kemudian jelas yang keempat, bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam yang kurang berakal, kurang cerdas, kalau kata kasarnya goblok. Dasarnya adalah ini disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu dikenal dengan Imam Syafi'i, madhab yang mayoritas diikuti oleh penduduk Indonesia saat ini. Yaitu apa katanya? Salasatun tazidu fil aql. Yang pertama, majalisatul ulama, majalisatus shalihin. Kemudian wa tarkul kalam fi ma la ya'ni. Kata Imam Syafi'i, ada 3 hal yang mendukung kecerdasan otak. Yang pertama, duduk bersama ulama. Yang kedua, duduk bersama orang-orang soleh. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Berarti ini cerdas. Kalau meninggalkan hal-hal yang tidak berguna semacam ini, Islam Nusantara sudah tidak berguna, tinggalkan, buang ke tong sampah. Berarti ini cerdas. Tapi sebaliknya, sudah tahu ini tidak berguna, sudah tahu ini tidak ada manfaatnya, masih dielu-elukan, masih didukung-dukung, maka ini adalah tanda-tanda putusnya saraf otak. Yang kelima, yang terakhir, bahwa Islam Nusantara ini adalah Islam golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, tidak dihiraukan oleh Allah. Nauzubillah, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat ini. Apa dasarnya yang kita sampaikan? Anda perhatikan maqal dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah wa nafa'ala bi'ulumi. Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abd ay yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Masya Allah. Tanda-tanda orang yang sudah tidak diperhatikan oleh Allah, tidak dihiraukan oleh Allah, adalah orang yang kesehariannya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, melaksanakan hal-hal yang tidak bermanfaat, mendukung hal-hal yang tidak manfaat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ini terjadi kepada diri kita, banyak ungkapan semacam ini yang senada dengan ini. Misalkan salah satu contoh, alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abd ishtighaluhu fima la ya'ni atau bima la ya'ni. Tanda-tanda orang yang dijauhi oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, dia melakukan hal-hal, mendukung hal-hal, dan masih fanatik buta terhadap hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Demikian, mungkin ini adalah satu kesimpulan yang kita ambil hari ini, dan saya berharap Anda berhati-hati dengan unggahan-unggahan, berhati-hati dengan penyampaian-penyampaian, hati-hati dengan racun-racun, virus-virus, entah itu berupa rayuan, bujuk rayu, tapi itu semuanya adalah tipu muslihat dari yang bernama Islam Nusantara. Hati-hati, waspada, anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari siksa api neraka yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan dan sangat pedih untuk kita rasakan. Demikian, jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.